Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmaida, NIM 120204237739 dari Hukum Tata Negara kelas B. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan ujian tengah semester saya tentang Hukum Islam Asia Tenggara. Ada 5. Yang pertama, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam Malaysia, Hukum Islam Singapura, Hukum Islam Brunei Darussalam, Hukum Islam Filipina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Hukum Islam di negara Indonesia. Hukum Islam di Indonesia ini sebelum masa penjajahan dan sebelum masa penjajahan, sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia ini menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya. Sangat majemuk sifatnya, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat di Indonesia. Pada abad ke-7, para pedagang Arab menikahi perempuan pribumi. Perempuan tersebut masuk Islam agar bisa dinikahi berdasarkan mazhab Syafi'i. Begitu pula keluarga mereka juga masuk Islam. Mazhab Syafi'i ini sangat berjasa dalam mengislamkan penduduk Nusantara. Hukum Islam ini diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, diantaranya ada Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. Di sini Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Sultan Samudra Pasai ini adalah seorang muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai ini juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagamaan, yakni qadhi, seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam, dan mufti mengenalkan dan menerapkannya syariat Islam dalam suatu masyarakat. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata. Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, diantaranya Kesultanan Cirebon tadi, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, dan lain-lain, sampai Kerajaan Mataram. Penerapan hukum Islamnya sama seperti di antara kerajaan-kerajaan tersebut, penerapannya sama seperti Kerajaan Samudra Pasai, meliputi qadhi dan mufti tadi. Aceh juga termaksud hukum Islamnya yang paling ketat karena menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan atau kanun mengikutan alam. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati atau rajam hingga larangan riba. Selanjutnya, hukum Islam di Indonesia masa penjajahan. Hukum Islam mulai termarginalkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda ini dapat diklasifikasikan 2 fase. Pertama itu Belanda memberikan toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh, resepsi in complexu. Kedua itu penerima hukum Islam oleh hukum adat atau resepsi, merupakan periode ketika hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat. Tujuan Belanda pada fase kedua yang tadi itu adalah untuk menerapkan hukum Belanda, sedangkan hukum Islam pada pemerintahan Jepang tidak mendapat perubahan. Jepang mengambil keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Selanjutnya, hukum Islam di Indonesia masa setelah kemerdekaan. Hukum nasional Indonesia bersumber pada filsafat Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 memberikan tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini warga negaranya, termasuk hukum Islam yang diyakini oleh umat Islam. Hukum Islam ini disandingkan dengan hukum positif Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak lepas dari ajaran Islam, dan Konstitusi Indonesia mengakui 3 sumber hukum, yakni hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang-undangan. Selanjutnya, kodifikasi hukum Islam di Indonesia terkhusus untuk kita di Indonesia ini telah mengkodifikasikan hukum Islam yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, yaitu Bastanul Arifin adalah seorang pertama penggagasan perlunya pembuatan kompilasi hukum Islam tersebut. Pada tanggal 10 Juni tahun 1991 melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, kompilasi hukum Islam telah lahir dan dapat diberlakukan. Kompilasi hukum Islam tersebut terdiri dari 3, yaitu tentang hukum perkawinan,
hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Meskipun telah banyak hukum Islam yang masuk menjadi hukum nasional dan diterapkan sebagaimana mestinya hukum positif, namun tidak melabelkannya dengan nama hukum Islam. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan yang lainnya. Meskipun banyak orang yang membantah keberadaan kompilasi hukum Islam untuk dikatakan sebagai hukum tertulis, yang jelas kompilasi itu telah ditulis, hanya saja status penulisannya yang dipertanyakan, maka penulisan itu sendiri sudah merupakan suatu upaya ke arah kodifikasi hukum Islam Indonesia. Lahirnya kodifikasi hukum Islam Indonesia seperti keberadaannya yang kita kenal sekarang ini belumlah dapat dikatakan bahwa hal ini telah sempurna, tetapi dia lebih tepat dianggap sebagai langkah awal ke arah kodifikasi dan hal yang menyatukan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, upaya penyempurnaan kodifikasi hukum Islam masih tetap diperlukan. Cukup sekian hasil presentasi saya tentang hukum Islam di negara Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.